Bu Ana bahwasanya faktanya seperti itu, dan ternyata Ustadz Tabrani dapat WA seperti itu kejadiannya kemungkinan tidak satu perempuan, kemungkinan ya ini ya kalau melihat dari cerita itu, tapi kita nggak tahu sebenarnya tahu itu, cuma antum yang minta kepada saya untuk disediakan perempuan, disediakan istri. Yang benar, jangan dibolak-balik ceritanya. Akhirnya dia bilang apa? Karena di depan istri, dia cengengesan gitu. Cengengesan aja. Kurang ajar nggak? Kalau saya diam tadi katanya, disangka saya tuh pensuplai perempuan untuk dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, seperti kita ketahui bahwasanya Pak Jenny pada saat itu bilang bahwasanya Bu Ana telah bersumpah ya. Ya kita bahas perempuan lagi nih. Nah, saya juga pernah menginformasikan hal-hal yang terkait dengan hal-hal seperti itulah intinya ya. Diketahui bahwasanya Bu Ana ini bersumpah atas nama Allah ya, dia itu mengakui bahwasanya terjadinya pernikahan, bukan pernikahan nikah siri, tapi bukan nikah siri. Intinya terjadi hal yang sifatnya lebih intim gitulah. Nah, tapi ya kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. Seminggu ini sampai kita ketemu lagi hari ini ya Pak ya. Yang utamanya sih saya kayak berasa lega. Kayak pecah telur gitu. Kayak pecah lega pokoknya, lega. Karena kan selama ini saya pendem ya kan selama bertahun-tahun. Tapi di balik semua itu yang perlu digarisbawahi bahwa kemunculan saya itu saya tidak bermaksud membuat kegaduhan. Pak ya, tidak bermaksud membuat kegaduhan baik untuk para netizen ataupun untuk kalangan ustadz mungkin ya, dengan apa yang sudah terjadi, yang sudah saya ceritakan kemarin seperti itu. Tapi saya hanya ingin berbagi kemudian ambillah ibroh dari apa yang terjadi dengan kasus saya ini. Kita sama-sama belajar, yuk sama-sama belajar. Gitu. Ambil baiknya, dan yang buruk-buruknya ini ya sudah ditinggalkan, jangan diulangi oleh siapapun. Cukup saya aja deh yang jadi bukan korban pokoknya yang menjalani cerita ini. Mudah-mudahan di luar sana tidak ada lagi wanita, terutama janda, yang mengalami kasus kayak saya. Bu, ada tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman dari, atau ada pihak-pihak yang menyesalkan dari orang lain, dari keluarga sendiri, dari teman, atau dari orang yang tidak kenal mungkin terhadap Ibu selama 1 minggu ini? Iya, selama 1 minggu ini jujur aja, yang masuk WA ke saya itu banyak banget ya. Apalagi saya yakin ke Pak Darso ya, karena kan yang mengontak saya adalah teman-teman yang tahu saya kan. Jadi berbagai macam tanggapan, berbagai macam asumsi dan tekanan ya. Asumsi dan tekanan. Jadi saya menanggapinya ya, toh saya yang menjalani, saya yang mengambil keputusan, jadi ya sudah, saya terima aja apapun itu. Gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Ada yang membuli, ada yang kenapa sih bla bla bla, protes, kemudian ada yang mendukung juga banyak banget, teman-teman banyak banget gitu ya. Jadi saya sudah enjoy aja, nikmati saja. Sumpah, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah Subhanahu Wa Taala, saya bersumpah dengan sesungguhnya bahwa saya pernah menikah siri dengan Yusuf Mansur alias Jam'an Nur Khotib Mansur dengan caranya beliau. Apabila saya berbohong, maka saya siap dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian semua ini saya ucapkan dan dapat saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketentuan hukum yang berlaku. Hormat saya yang mengucapkan sumpah. Kabupaten Bogor, 1 November 2023. Oke, itu videonya, itu yang dari Bu Ana ya, baik pernyataan dia setelah konferensi pers dan sumpahnya. Nah, di sini ada menarik teman-teman. Ada video dari Ustadz Tabrani ya. Dia dapat WA katanya.
dari netizen, dan saya tahu sebenarnya orangnya ya. Nah teman-teman, kita lihat dulu videonya, yuk check it out. Itu ada netizen mengirim WA ke saya. Katanya Isu Mansur cerita cewek itu sudah permainan dia dari dulu. Lah bagaimana ceritanya? Cerita begini. Dulu gitu, di saat dia populer itu, saya tuh temannya Pak Ustadz. Oh ya? Terus apa yang mau ente ceritakan? Kata dia begini, saya pernah dulu diminta mencarikan cewek gitu. Wah, maksudnya apa? Ya saya tanyakan ke dia. Saya ketika itu, kata dia masih manggil dia sebagai seorang ustadz. Ustadz, maksud ente apa gitu? Ya ente sediain lah gitu. Saya emosi, ente pikir saya germo apa? Toh yang jelas ngomong dikit, sebagai tokoh agama ente jelas apa maksudnya? Ya maksudnya ente carikan saya istri siri gitu. Coba, itu dari dulu dia pecicilan kalau kata orang Jawa ini. Pecicilan itu dari dulu dia. Cerita perempuan, cewek dia biasa dia dulu, kalau orang bisa dia candain. Terus kata dia maksudnya gimana? Ente mau nikah gitu? Ya kalau itu penting ya kita nikahin. Kawan ini marah. Dia pikir saya ini apa gitu. Lagi kita canda-canda gitu. Karena ente pikir ini kayak barang, mobil gitu. Ini mobil sertifikat atas nama seseorang yang pakai ente gitu. Mansur ngakak gitu. Coba masalah agama yang serius, dia bawa alam cerita lucu-lucu, ngakak gitu. Dah, suatu hari katanya, saya ada kesal benar ini. Sangkan kita apa ini? Kalau menikah itu kan memang ada porsi dalam ajaran Islam. Tapi ada pertanggungjawaban, ada namanya fungsi ayat itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di laki-laki itu qawwam, pemimpin, ada jiwa kepemimpinan gitu. Bukan seperti pencuri atau penjahat kelamin. Nah, salah satu yang membuktikan orang tuh gentleman, dia berani menikahinya. Nah, kebetulan berjalan waktu, saya diajak ketemu istrinya katanya. Saya akan candaan juga. Istrinya yang mana? Kali ada istri. Itu si Mumun itu, si Maimunah. Wah, berarti cocok nih. Terus apa? Dia bilang ke di depan istrinya. Saya ini katanya. Dari dulu tuh banyak yang nawarin saya istri, nawarin saya perempuan. Ini teman kita ini gitu, tunjuk saya katanya. Tapi saya demi cinta saya kepada istri saya satu aja gitu. Kata teman ini, meradang saya katanya. Saya berdiri, Ustaz, bukan aneh yang mau cariin istri ente. Antum yang minta kepada saya untuk disediakan perempuan, sediakan istri. Yang benar, jangan dibolak-balik ceritanya. Akhirnya dia bilang apa? Karena di depan istri, dia cengengesan gitu. Cengengesan aja. Kurang ajar nggak? Kalau saya diam tadi katanya, disangka saya tuh pensuplai perempuan untuk dia. Tapi karena saya meradang katanya, enak aja dia balik tuh katanya. Di Isu Mansur, pemirsa sekalian, kalau soal berdusta, membalak-balikkan fakta, itu dari dulu dia jagonya dia. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, itu video dari Pak Ustadz Tabrani. Sebenarnya itu masih bagian kecil, teman-teman. Jadi ada cerita yang lebih apa ya? Lebih menarik lagi sebenarnya. Dan ini apa ya? Perilaku ini ya begitulah intinya. Saya nggak mau bahas dulu ya, karena emang ini berkaitan dengan privasi seseorang. Nah, kita akan melihat dari perspektif hukumnya. Kalau kita melihat dari sini, dengan zaman yang nggak komentar ya, dengan Pak Ucup yang nggak komentar apa-apa, terus dengan anaknya yang nggak komentar apa-apa. Nah, teman-teman perlu ketahui ini, sebenarnya media pun yang menyokong dia pun sebenarnya sudah malas memviralkan dia lah gitu. Artinya memviralkan yang sesuai dengan keinginan dia, bukan sesuai dengan fakta. Karena apa?
Jadi dulu itu biasanya kan Yusuf Mansur ngundang wartawan nih untuk contohnya misalkan dalam video klarifikasi dia yang panjang itu yang mengatakan bahwasanya dia mau melaporkan orang-orang yang kayak teman-teman patungan usaha kayak gitu. Katanya dia mau ke Barreskrim mau melaporkan dan mengundang wartawan. Sebenarnya hal itu sering terjadi. Hal itu sering terjadi dia lakuin gitu. Maksudnya untuk konferensi pers ya dia biasa undang wartawan karena teman-teman wartawan dia itu banyak. Nah kali ini saya nggak tahu apakah Yusuf Mansur kehabisan modal nggak bisa ngundang wartawan karena undang wartawan kan harus bayar nih, ataukah memang wartawan udah bosen dengan klarifikasi Yusuf Mansur yang memang faktanya nggak demikian. Saya nggak tahu ya teman-teman. Nah cuma dari kebiasaan Yusuf Mansur ini yang kita lihat ya, kalau yang bilang Pak Ustadz Abani suka bohong ya, faktanya mengatakan demikian karena bukan sekali dua kali gitu ya. Kalau sekali mungkin bisa dikatakan bohong, tapi kalau berkali-kali ya mungkin disebut pembohong ya teman-teman. Nah berkaitan dengan masalah konferensi pers dan lain-lain, kalau misalkan Yusuf Mansur itu merasa tersinggung ya teman-teman, merasa tersinggung dengan fakta yang terjadi atau misalkan fitnahan yang terjadi, saya pastikan Yusuf Mansur itu akan melakukan klarifikasi dan akan melakukan pelaporan tindak pencemaran nama baik, termasuk ya karena undang-undang ITE gitu ya. Tapi kenapa tidak? Nah, saya mungkin ya ini hanya tebakan saja. Saya mungkin menyadari bahwasanya kalau tebakan saya ini benar gitu ya, mungkin akan sama dengan tebakan teman-teman gitu ya. Mungkin keluarga ini atau misalkan katakanlah istrinya mungkin nggak terlalu nggak terlalu bermasalah gitu ya. Tapi menurut saya yang paling bermasalah itu anak perempuannya yang paling tua itu, namanya si Wirda Mansur itu ya. Namanya bukan Wirda Mansur sebenarnya, maksudnya lengkapnya ya. Pokoknya intinya si Wirda ini mungkin orang yang paling merasa tersakiti dengan pemberitaan Bu Ana ya. Tebakan teman-teman mungkin sama seperti itu ya. Tebakan saya seperti itu. Mungkin Wirda ini orang yang paling tersakiti dengan pemberitaan itu, dan kemungkinan besar Wirda ini sudah bertanya kepada bapaknya, dan saya nggak tahu bapaknya itu bohong atau enggak, atau mungkin misalkan itu mah fitnahan dari mereka kan orang-orang yang selama ini memfitnah dia gitu. Mungkin jawabannya seperti itu. Tapi kan saya yakin Wirda atau teman-temannya atau ya siapapun yang ada di lingkungan itu tahu persis bahwasannya kalau itu fitnah di media sosial ini ya, kalau itu fitnah itu pasti bisa dilaporkan dan itu deliknya sangat kuat. Dan Bu Ana kalau memfitnah dengan hal seperti itu udah pasti dipastikan itu masuk penjara sekian tahun, karena itu langsung gitu kepada orangnya gitu ya. Tapi karena Bu Ana merasa yakin dan memang itu faktanya seperti itu, makanya Bu Ana berani bicara seperti itu dan dia berani bersumpah. Nah, menurut pemikiran saya, Pak Jaman atau keluarganya ini ya mungkin masih dalam perdebatan gitu. Kalau misalkan melakukan laporan nanti malah semakin panjang gitu ya, atau kalau misalkan melakukan klarifikasi malah nanti akan banyak pertanyaan daripada wartawan gitu, malah semakin pusing gitu ya. Oleh karena itu Yusuf Mansur yang biasa selama ini keluar-keluar di media, muncul di media mana-mana karena dia itu pingin selalu dilihat di media, karena orang terkenal nyari uangnya gampang ibaratnya seperti itu. Dia itu kenapa nggak muncul-muncul? Ya itu pertama, pastilah dia takut untuk ditanya oleh wartawan gitu. Karena kalau misalkan dia muncul di media, apalagi media yang di luar grup yang dia investasi, kemungkinan besar pertanyaannya akan sangat menohok gitu ya. Yang menurut saya ada ketakutan untuk melaporkan karena mungkin itu faktanya demikian gitu. Jadi kalau dilaporin ya nanti percuma gitu ya. Ya teman-teman, jadi
kalau misalkan saya melihat daripada cerita Bu Ana bahwasanya faktanya seperti itu, dan ternyata Ustaz Tabrani dapat WA seperti itu kejadiannya kemungkinan tidak satu perempuan, kemungkinan ya ini ya, kalau melihat dari cerita itu. Tapi kita nggak tahu, sebenarnya tahu gitu, cuma saya nggak mau ungkapkan di sini sekarang, dan itu butuh ya begitulah, butuh orang yang harus bertanggung jawab dalam pernyataan-pernyataan demikian gitu. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.